Salawat, salawat Bu, ya, salawat. Kita dulu pernah mengkaji Nur Muhammad, walaupun itu kontroversi, tetapi ya buat banyak ulama-ulama tasawuf itu ya masih meyakini bahwa tubuh manusia ini ya tercipta dari Nur Muhammad. Dan sudah diteliti juga, makanya ditemukan stem cell. Pernah dengar Ibu stem cell? Ya, sekarang kan dikit-dikit pakai stem cell aja, ya. Cuman stem cellnya stem cell apa? Ada yang binatang, ada yang buah-buahan. Padahal stem cell yang ada di tubuh manusia itu, ya, setiap organ ada stem cellnya, induknya. Jantung ada stem cellnya, paru-paru ada stem cellnya, ya, lambung juga begitu. Bahkan tulang atau sendi ada stem cellnya. Cuman mengambil stem cell yang ada di tubuh manusia agak sulit kalau diambil. Dia harus diambil dari sumsum tulang belakang, ya, dengan alat yang mungkin sangat tajam gitu, diambil. Sudah itu dicari mana stem cellnya. Kalau kita sakit jantung Bu, dicari ada ini stem cellnya jantung, diperkirakan ini stem cellnya jantung, sel induknya jantung, disuntikan lagi ke jantung. Supaya apa? Supaya sel induk jantung itu ya menstimulasi sel baru, sehingga sel yang sakit yang lama ini akan ya diganti, regenerasi dengan sel yang baru. Tapi sulit Bu, udah sulit ya, relatif mahal. Bahkan yang lebih paten lagi, stem cellnya diambil dari plasenta, turunan kita. Ibu, plasenta anaknya ada di mana semua? Kubur. Plasenta cucu? Nah, makanya sekarang banyak yang punya penyakit genetik atau penyakit turunan autoimun, disarankan plasenta, siapa tahu nanti cucunya lahir, plasentanya disimpan. Tapi menyimpan plasenta itu dalam suhu yang sangat rendah. Nah, itu butuh biaya, kadang puluhan juta atau ratusan juta. Indonesia sekarang sudah bisa menyimpan plasenta, ya. Namun Bu, ya, agama kita sudah memberikan satu tips untuk bisa, ya, salah satu nanti efeknya atau salah satu manfaatnya menstimulasi stem cell. Apa itu? Salawat. Karena stem cell kita, tubuh kita itu dari nurnya Muhammad, dari cahayanya Rasulullah SAW. Makanya dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan padanya. Yang salawat siapa disuruhnya Bu? Kita orang beriman. Selain kita yang bersalawat? Ya Allah dan malaikat-malaikatnya. Jadi Bu, kita diminta bersalawat itu, apalagi misalnya ibu sedang ada sakit di jantung, sedang sakit nggak enak ya jantungnya, bersalawatlah agak banyak dan fokus ke organ yang namanya jantung. Apa yang ibu salawatkan itu akan jalan ke sistem saraf, ya, sistem saraf itu kayak kabel telepon, dia akan sampai ke jantung. Kenapa harus banyak salawatnya? Iya, karena stem cell itu diantara banyak sel, maka dia harus ya teraktivasi dengan salawat yang banyak supaya dapat itu selnya ditemukan. Setelah kena stem cell dengan salawat, dia nyala Bu. Siapa yang mulai dengkulnya agak-agak Bu? Salawat Bu, salawat. Bu Aisyah bukannya kekurangan glukosamin? Iya, secara fitrah, secara sunnatullah iya. Boleh ditambahkan? Iya boleh. Tapi untuk menstimulasi, mengaktifasi stem cell yang ada di lutut itu, salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli, terus gitu. Ya salawat, Allahumma sholli. Karena sel tubuh kita Ibu, pada saat bersalawat itu pancaran cahayanya, ya, dia menstimulasi stem cell. Dan juga ada lagi, ya, dan ini juga hadis Nabi, ya, next. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dan Ahmad. Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kamu berdoa, maka hendaknya memulai dengan memuji dan menyanjung Tuhannya dan bersalawat kepada Nabi, kemudian berdoa sesuai kehendaknya. Ini kalau kita baca seolah-olah hanya kita kalau mau mulai doa, ya, kita baca hamdalah atau al-fatihah dan dengan salawat. Tapi dari ilmu cahaya, dari ilmu badan bioplasmik, kenapa setiap awal doa kita disuruh bersalawat? Ya, tolong kembali satu slide tadi Mbak Wi. Karena kita memperpanjang sinyal.
pada saat kita salawat, sinyal tubuh kita menghantarkan salawat kita bertemu Rasulullah. Memang badan kasar kita nggak ketemu Rasulullah, tapi ini nih badan bioplasmik kita, badan cahaya kita berjumpa Rasulullah. Apapun salawatnya, ya. Makanya Rasulullah tahu, oh hari ini. Bu Vera, nama ayahnya siapa? Hasan Basri. Wah, ini Vera binti Hasan Basri. Ya, bersalawat padaku. Jadi kenal. Jadi Rasulullah kenal kita. Walaupun badannya tetap di sini nih, di Cinere, di Rumil, tapi badan sinyalnya berjumpa dengan sinyal atau nurnya Rasulullah. Ya. Di mana sih Rasulullah? Walau alam bisawab. Hanya kalau kita merujuk dari ayat-ayat atau hadis-hadis, ya, ruh orang beriman yang sudah meninggal disimpan atau berada di Iliyin. Di mana Iliyin? Lapisan langit ketujuh. Bisa jadi ya di sana. Artinya apa? Sinyal kita jadi panjang sampai lapisan langit ketujuh. Bu, kalau punya gadget sinyalnya sampai lapisan langit ketujuh, enak gak? Tubuh kita kenapa sampai harus sinyalnya dibuka dengan salawat supaya sinyalnya panjang? Ibu mau doain buat siapa aja nyampe. Ya Bu, itu dahsyatnya salawat. Dahsyat lainnya, iya Rasulullah kenal. Oh ini Bu Vera nih, aku berikan syafaat. Langsung di dunia kasih syafaat. Kenapa? Sinyal langsung panjang, mau minta apa aja nyampe. Ya Bu, misalnya mau diperluas lagi sampai ke sana, oh nyampe Bu. Rumil maksudnya sampai atas, nyampe tuh. Ya. Dan tentunya karena dikenal, maka akan diberikan juga syafaat di akhir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Bu.